Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ranti Retnawulan and I will present about go-to-market strategy. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari go-to-market strategi atau GTM. Jadi, apa sih GTM itu? GTM adalah rencana strategis yang menjelaskan bagaimana produk atau layanan baru diperkenalkan ke pasar. Terus tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk menentukan target pelanggan yang tepat, memilih saluran distribusi efektif, dan menciptakan strategi pemasaran dan penjualan yang efisien, serta mempercepat adopsi produk di pasar. Terus selanjutnya itu, kenapa sih GTM penting bagi teknopreneur? Jadi GTM itu penting yang pertama untuk meminimalkan resiko kegagalan produk di pasar, terus tuh yang kedua memastikan produk sesuai dengan kebutuhan dan perilaku konsumen, dan yang ketiga membantu alokasi sumber daya lebih efisien, serta yang keempat itu membangun daya saing sejak awal peluncuran. Lalu di sini ada komponen utama GTM strategi. Yang pertama itu ada target market atau segmentasi dan persona, yaitu menentukan siapa pelanggan utama dan membuat customer persona seperti usia, pekerjaan, kebutuhan, dan perilaku. Yang kedua itu ada value proposition, yaitu menjawab pertanyaan, mengapa konsumen harus memilih produk kita dan fokus pada problem solving dan unique selling point atau USP. Terus yang ketiga itu ada channel atau saluran distribusi dan promosi. Kalau offline tuh kita bisa make toko, reseller, dan distributor. Dan kalau misalkan kita online juga kita bisa make marketplace, media sosial, website, dan aplikasi. Yang keempat itu ada pricing strategi, yaitu penetapan harga yang kompetitif seperti skimming, penetration, premium, dan subscription. Terus tuh yang kelima ada sales and marketing plan atau strategi promosi. Strategi promosi ini kita bisa pakai tuh iklan digital, influencer, terus tuh bisa ke event-event atau bundling. Terus tuh proses penjualan. Proses penjualan ini kita bisa pakai direct selling, partnership, B2B atau B2C. Terus tuh yang keenam, ini yang terakhir yaitu customer support atau feedback. Di sini itu layanan purna jual dan respon cepat. Terus itu mendapatkan masukan untuk pengembangan dari produk kita. Lalu di sini ada contoh model JTM strategi, yaitu produk launch startup digital. Yang pertama itu ada identifikasi target, seperti Gen Z pengguna aplikasi keuangan. Terus tuh value proposition, mudah, cepat, biaya rendah. Terus channel itu bisa Google Play, App Store, terus tuh media sosial. Terus pricing. Pricing ini nih gratis plus premium fitur. Terus tuh ada marketing, influencer, dan referral program. Dan yang terakhir ini ada feedback, yaitu user review dan update berkala. Yang kelima ini tantangan dalam GTM, yaitu ada kompetisi pasar yang ketat, terus perubahan tren konsumen, keterbatasan modal dan sumber daya, serta hambatan regulasi atau legalitas. Dan di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya itu, go-to-market strategi atau GTM merupakan fondasi penting yang harus disiapkan sebelum meluncurkan sebuah produk ke pasar. Strategi ini bukan hanya tentang bagaimana cara menjual, tetapi juga bagaimana memastikan produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mampu bersaing dengan kompetitor. Kunci keberhasilan dalam menjalankan strategi ini terletak pada pemahaman mendalam terhadap konsumen, terus menawarkan nilai untuk yang membedakan produk dari pesaing, dan memilih saluran distribusi yang tepat, serta mengeksekusi setiap langkah secara konsisten. Bagi seorang teknopreneur, go-to-market strategi berperan sebagai peta jalan yang menghubungkan inovasi berbasis teknologi dengan kebutuhan nyata pasar, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya sekedar inovatif, tetapi juga relevan, diterima, dan diminati oleh masyarakat. Okay, that's all I can convey from my presentation.
Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.